Ibu saudara sekalian, siapa yang hari ini bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya? Amin. Mari hari ini kita datang dengan kerinduan kita satukan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu menuntun langkah kami Tuhan di setiap jalan kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kasih cinta-Mu Bapa memenuhi tempat ini Tuhan. Karena hadirat-Mu dan kasih-Mu itu yang kami perlukan Bapa. Dan kami mau Tuhan, kami datang dan kami pulang dengan tidak keadaan yang sama, tapi kami membawa sukacita-Mu, kami membawa damai sejahtera-Mu sampai kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk ibadah minggu hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hati
Terima kasih untuk kami boleh beribadah hari ini Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, memberikan pujian kami, pengagungan kami, dan rasa syukur kami Tuhan atas hari-hari yang kami boleh lewati Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah buat kami. Terima kasih untuk waktu kami boleh dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu. Tuntun kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu dan kami berterima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, senang kita boleh hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa waktu ini terus berjalan dan waktu ini tidak pernah menunggu kita. Jadi dia akan terus berjalan. Nah, bagaimana kita terus mau membawa diri kita ini, saudaraku, untuk terus bertumbuh. Dan tema kita dalam bulan ini adalah multiply, yaitu bagaimana ada pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari Jumat besok kami akan ke Mentawai, ke Pulau Sibirut. Kita akan meresmikan satu cabang kita lagi yang terbaru di Sibirut Selatan. Ya, hari Jumat kami akan berangkat, di hari Sabtu akan ada peresmian gereja kita, cabang yang ke gereja kita yang ke-8 GPI Roh di Sumatera Barat ini. Ya, puji Tuhan saudara, kita terus mau bergerak, kita mau terus mau berbuah, ya, kita mau terus ada pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mau belajar, kita akan lihat buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Kitab 2 Timotius ayat yang kedua ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, suatu pesan yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Timotius ini adalah buah daripada pelayanannya Paulus. Dan kita tahu bahwa Timotius ini adalah mendapatkan imannya pertama kali adalah dikatakan dari neneknya Lois dan kemudian ibunya Eunike yang mengajarkan sampai kepada Timotius yang masih muda waktu itu, dan dia mengiringi perjalanan Paulus dalam pelayanan penginjilannya. Nah saudaraku, dan kemudian Paulus katakan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, perbuatanmu. Kenapa? Karena engkau memang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memanggil engkau, Tuhan memilih engkau. Dan kemudian dalam suratnya yang kedua ini yang dia katakan kepada Timotius anaknya, dia katakan begini yang kita baca tadi, bahwa apa yang sudah kamu dapatkan, kamu harus mau mempercayakan itu lagi kepada orang yang cakap mengajar. Nah, saudara, hari ini kita akan mau belajar bagaimana kita harus memiliki kecakapan dan keahlian. Ya. Apa yang dimaksud dengan orang yang cakap? Jadi ayat saya akan ulang bacanya, dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus katakan kepada Timotius, engkau mesti punya satu
kecakapan atau keahlian. Untuk apa? Untuk ngajar, menyampaikan apa yang engkau terima dari Tuhan, apa yang engkau dapatkan, apa yang engkau alami, engkau mesti ajarkan itu kepada orang lain. Nah, untuk itu dikatakan saudaraku, orang yang cakap adalah orang yang punya keahlian di bidang tertentu sesuai dengan keunikannya. Setiap kita, saudaraku, punya keunikan. Ya, kita masing-masing punya sesuatu yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa berkata kepada orang ini, kamu tidak bisa ini, kamu bodoh. Tidak. Kenapa? Mungkin kita ahli di bidang ini, tapi tidak ahli di bidang yang lain. Orang itu ahli di bidangnya, itu yang penting. Jadi saudaraku, bagaimana kita mau menjadi cakap atau punya kecakapan, punya keahlian di bidang sesuai dengan yang kita mau, yang kita ada dalam diri kita. Nah, saudaraku, ini memberikan pelajaran juga kepada kita bahwa tidak semua anak kita itu bagus di bidang akademis. Ya, dan kenyataannya saudaraku, anak yang juara 1, 2, 3 belum tentu bisa jadi pengusaha di kedepannya. Kenapa? Mungkin dia hebat di akademis, tapi dia tidak hebat di relation, hubungan dengan yang lain. Dan seringkali bukan berarti sudah harus begitu, tapi kenyataannya saudaraku, tidak semua orang yang hebat di akademis sukses, otomatis dia sukses di kehidupan selanjutnya. Tidak selalu. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu kami sempat ngomong-ngomong dengan Bu Esther, iya temanku ini dulu di SMP juara, di SMA selalu juara 1, juara 2, sekarang cuma jadi biasa aja dia. Kadang-kadang saya bergurau dengan orang tua, bilang aduh sakit kepala tuh lihat anaknya ya yang SMP SMA, rasanya dia sudah kehabisan daya untuk gimana lagi cara didik. Sampai bergurau, saya bilang nanti ini anakmu kalau sudah masuk di dunia kerja, saya bilang bisa lebih sukses kalau dia bisa terus diarahkan. Kenapa? Karena dari sekarang dia sudah mengerti trik-trik orang lain itu, nggak gampang dia ditipu lagi. Kenapa? Karena dari ini dia sudah mengalami, bahkan belajar dalam tanda kutip. Nah, saudaraku, mari kita tidak boleh paksakan. Anak kita harus juara 1, anak kita harus, mungkin dia memang punya keunikan. Ya, dia punya keahlian di bidang bukan akademis. Mungkin dia di bidang seni, mungkin di olahraga atau di musik atau di mana. Ya kita coba aja arahkan kemana minatnya. Ya, kita orang tua adalah hanya mengarahkan sesuai dengan minatnya itu di mana. Nah, untuk itu saudaraku, Tuhan katakan mari kita punya keahlian atau kecakapan di bidang kita masing-masing. Apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan dalam diri kita, harus kita matangkan itu. Yang kedua, orang yang cakap itu adalah orang yang punya kesanggupan untuk memulai dan menyelesaikannya. Karena ternyata banyak orang yang bisa memulai tapi tidak bisa selesaikan. Berapa banyak rumah tangga hancur? Kenapa? Karena banyak orang bisa memulai pernikahan tapi tidak bisa menyelesaikan pernikahan. Selesainya cuma di pengadilan saja. Kenapa? Karena orang keahlian itu atau kecakapan itu adalah orang yang bisa mulai, bisa selesaikan. Jadi saudaraku, kalau kita berani memulai sesuatu, sudah menjadi percaya kepada Tuhan, sudah masih berani menyelesaikan sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman ini, kita tetap setia. Inilah orang yang punya keahlian, punya kecakapan. Nah, untuk itu kita coba lihat secara realnya, kira-kira siapa yang dimaksud dengan orang yang cakap itu ya, seperti apa ya. Nah saudaraku, di dalam ayat 1 dan 2 ini kita akan belajar, kita akan coba kupas dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2 ini ya. Dikatakan, hendaklah jadilah kamu kuat, dikatakan sebab itu hai anakku jadilah kuat
oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang cakap itu adalah orang yang kuat. Apa yang dimaksud dengan orang kuat? Apakah kita harus nge-gym setiap hari? Oke-oke saja. Tapi yang dimaksud di sini tentu bukan sekedar kuat di fisiknya. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah jadilah kamu kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, yang dimaksud di sini adalah orang yang memahami bahwa kalau dia kuat itu adalah karena Tuhan, bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya strategi begini, bukan karena dia lakukan ini. Betul kita harus melakukan ini, berstrategi, betul. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang tahu bahwa dia dapatkan semua itu dari Tuhan, bukan karena dari dirinya sendiri. Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah kalau dia tahu dia dapatkan ini dari Tuhan, orang itu tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah putus asa. Dia boleh menghadapi jalan yang sulit, dia boleh menghadapi jalan yang buntu, tapi dia tidak akan putus asa, dia tidak mudah menyerah. Kenapa? Itulah orang yang kuat. Jadi saudaraku, mari kita cek dalam kehidupan kita. Kita orang yang kuat tidak? Atau karena satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, dan kemudian kita berkata, ya sudah nasibku begini. Sudah pernah dengar Thomas Alva Edison? Berapa kali Thomas Alva Edison gagal di dalam percobaannya sampai lampu ini dapat? Dan dikatakan itu ratusan kali, bahkan sampai ribuan kali. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa dia itu gagal. Dia bilang begini, setiap kali aku tidak berhasil menciptakan ini, dan aku belajar, kenapa ini? Jadi aku tuh tidak gagal, tapi aku tuh belajar, ternyata aku salah di sini, dan dia perbaiki. Kemudian dia katakan, dia ulang lagi, dan ternyata tidak berhasil juga. Dia coba lagi, dan sampai akhirnya lampu listrik itu bisa tercipta. Kenapa? Karena ada orang yang kuat, yang tidak gampang menyerah. Sampai satu kali kemudian setelah dia berhasil menciptakan bola lampu ini, dan kemudian dia sudah produksi, tiba-tiba suatu subuh dikatakan orang membangunkan dia. Bapak Thomas, pabrik kita terbakar. Dia bangun dan dia lihat memang api sudah membesar. Malah yang dia beritahu kepada, dia bangunkan anak-anaknya, dia bangunkan istrinya, dia bilang, adik bangun. Kamu tidak akan pernah bisa melihat bola api yang sebesar ini lagi. Mari kita tengok. Dan dia bilang, istrinya bilang, suamiku, pabrik kita terbakar. Kamu tidak akan pernah lihat pengalaman ini. Coba tengok, ini satu bola api yang besar, yang kamu mau ciptakan sendiri pun tidak akan mungkin bisa. Begitu selesai saudaraku, ludas semua, tidak ada yang tersisa. Kemudian dia kumpulkan karyawannya. Apa yang dia katakan? Mari kita mulai bangun lagi pabrik ini dengan apa yang kita bisa. Inilah orang yang kuat. Saudara juga tahu Colonel Sanders, pencipta Kentucky Fried Chicken, di usia berapa dia baru mendapatkan keberhasilan itu? Bukan di usia belasan tahun, bukan di usia 20-an tahun. Setelah dia dikatakan, kalau menurut masa-masa lalu, dia sudah lansia, sudah 60 lebih. Tapi dia tidak berhenti, gagal di sini, ditolak di sana, tidak mau resepnya, dan sampai akhirnya sekarang. Siapa yang tidak suka Kentucky Fried Chicken? Ini kan begitu saya ngomong Kentucky Fried Chicken, saudara, rasanya di mulut kita ini kan agak asam-asam sedikit, ya, kepingin makan ya. Nah saudara, siapa yang tidak kenal? Jadi dia adalah pribadi yang kuat, yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, dengan kesulitan. Satu kali gagal, dia coba lagi, gagal lagi, dia ulang lagi, coba gagal lagi, dia ulang lagi, sampai dia mencapai titik di mana yang seharusnya dia berada. Jadilah kuat, kata Rasul Paulus, orang yang tidak mudah menyerah.
Timotius juga disepelekan oleh orang-orang. Mana bisa dia jadi gembala di usia muda begini? Mana bisa dia lakukan ini, tugas pelayanan ini karena dia masih muda? Tapi Paulus katakan kepada Timotius, ayo, jangan menyerah. Jadilah kuat, jadilah kuat. Nah, saya mendorong kita semua, saudara, Bapak Ibu sekalian. Orang yang memiliki keahlian adalah orang yang kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat. Orang yang kuat adalah orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dengan kegagalan, dengan ketidakberhasilan, dengan apapun, dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan apa saja. Dia tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena dia tahu dia pribadi yang kuat. Kita semua adalah orang-orang yang kuat. Amin. Amin. Sepertinya saudara tidak yakin. Amin. Saudara orang yang kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Kenapa? Karena memang Tuhan mau engkau jadi pribadi yang kuat. Apa yang sedang kita hadapi? Jalan buntu? Jadilah kuat. Masih ada jalan keluar. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Ketidakmungkinan, kemustahilan. Jadilah kuat. Jangan putus asa. Jangan menyerah dengan keadaan. Mari kita lakukan lagi. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhanlah kekuatan. Sehingga Rasul Paulus katakan, aku suka dalam kelemahan. Kenapa? Pada waktu aku lemah, aku kuat. Kenapa? Karena pada waktu aku lemah, aku berharap kepada Tuhan. Dan aku tahu pada waktu aku berharap kepada Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu bersama-sama dengan aku. Dan itulah memampukan aku menghadapi keadaan, menghadapi kesulitan, menghadapi segala tantangan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Yang kedua, orang yang cakap selain orang yang kuat, adalah orang yang kuat. Yang kedua adalah orang yang mau diajar dan dilatih, ya, mau diajar dan dilatih. Orang yang mau dilatih oleh Tuhan melalui, bisa saja Tuhan langsung mendidik melatih kita, betul, bisa. Tapi yang lebih banyak, Tuhan itu melatih kita melalui orang-orang. Entahkah dia sengaja melatih kita, mendidik kita, entahkah tidak sengaja. Mungkin orang itu mengecewakan engkau, tapi melalui dia yang mengecewakan engkau ini, engkau sedang melatih dirimu. Engkau sedang melatih dirimu bagaimana supaya engkau bisa jadi pribadi juga yang hebat, yang kuat, yang tidak mudah juga mau sembarangan mengecewakan orang lain. Karena engkau tahu rasanya dikecewakan seperti apa. Engkau tahu rasanya disakiti seperti apa. Jangan sakiti orang lain. Kalau kita tahu dikecewakan itu sangat berat, jangan kecewakan orang lain dengan kesengajaan. Nah, saudaraku, memang sekali lagi Tuhan bisa melatih kita langsung, tapi kebanyakan kita itu dilatih dan diajar ulang melalui sesama kita. Baik itu secara sengaja, dia menjadi mentor kita, dia melatih kita, mendidik kita, maupun secara tidak sengaja. Melalui apa? Orang-orang sekitar kita yang mengecewakan tadi itu. Mereka lah yang sebetulnya mau mendidik kita jadi kuat. Mereka lah yang sebetulnya mendidik kita jadi pribadi yang hebat. Saudara, berlian atau mutiara itu didapat adalah melalui kesakitan dan kesulitan. Kita tahu prosesnya, ya. Satu butir pasir yang kecil atau beberapa butir yang pasir yang masuk ke kerang, dan kemudian kerang itu merasa ada benda asing yang masuk ke dalam cangkangnya itu, dan dia terganggu.
Nah, pada waktu dia terganggu itu dia memberikan reaksi gerakan, dan kemudian karena reaksi dan gerakan kesakitan itu menghasilkan satu zat yang keluar dari tubuhnya, dan kemudian zat itu lama-lama mengkristal dan akhirnya jadilah mutiara. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang menyakitkan masuk ke dalam kerang itu, jangan harap ada mutiara keluar dari kerang itu. Tapi karena ada sesuatu yang menyakitkan, itulah yang kemudian membuat kerang itu dia terus berupaya, ya, melalui yang sakit itu, kemudian muncullah yang namanya mutiara. Saudara ingin ada mutiara dari kehidupanmu muncul, atau kita mau biasa-biasa saja? Tentu kita menginginkan ada mutiara. Mutiara didapat tidak dari kemudahan, tapi mutiara dihasilkan justru dari kesulitan, sakit. Muncullah mutiara. Kita berdoa, saudaraku, dari kehidupan kita semua, lahirlah mutiara-mutiara yang bernilai, sangat bernilai mahal. Itu didapat pada waktu Tuhan mau melatih kita, dan kita mau memberikan diri kita. Aku mau Tuhan dilatih, aku mau Tuhan diajar oleh Engkau. Melalui apa? Sekali lagi saudara, bisa saja orang-orang di sekitar kita. Saya pernah sampaikan begini, orang yang berpotensi menyakitkan hati kita, orang yang berpotensi melukai kita, orang yang berpotensi mengecewakan kita, itu bukan orang yang jauh, itu orang yang dekat, yang tinggal sama-sama, yang untuk orang itu saudara sudah korbankan banyak hal, yang untuk orang itu saudara sudah berjuang untuk banyak hal. Itulah orang yang paling berpotensi melukai kita, mengecewakan kita. Tetapi kabar baiknya buat kita, sekalipun itu bisa terjadi, bahwa Tuhan bisa pakai cara seperti itu untuk apa? Untuk memunculkan mutiara dari kehidupan kita. Mungkin sudah boleh cek, sekali-sekali bolehlah retreat ya, pribadi. Lihat kembali 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dari mana Bapak Ibu memulai? 30 tahun yang lalu, waktu kita masih berjuang, tidak ada apa-apanya. Waktu kita baru memulai usaha pekerjaan kita, tertatih-tatih kita, ditipu orang, apalagi orang diulang berkali-kali, orang memperlakukan kita semena-mena dan sebagainya. Dan tapi kalau hari ini kok bisa berdiri tegak, adalah karena 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, seminggu yang lalu, dan kemarin orang-orang yang melukai engkau, yang membuat engkau bisa berdiri tegak hari ini, yang bisa mengeluarkan mutiara-mutiara dari kehidupan, adalah karena Tuhan izinkan mereka mengajar kita, melatih kita. Untuk apa? Untuk jadi pribadi yang kuat tadi. Untuk apa? Untuk mengeluarkan mutiara dari kehidupan. Kadang-kadang saudara, Allah memaksa kita. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak mau berserela hati kita. Dan seringkali Allah paksa kita. Supaya apa? Supaya mutiara itu muncul. Seringkali Allah sengaja mengirimkan pasir itu ada ke dalam kerang itu. Seringkali Allah sengaja mengirimkan pasir itu masuk ke dalam kerang itu. Sebetulnya kalau Tuhan mau hindarkan bisa saja, tapi Dia tidak mau. Kenapa Dia izinkan itu? Karena Dia mau mutiara itu muncul dari kehidupan. Dan saat ini sedang Dia
Mungkin dari yang lalu-lalu sudah ada mutiara yang keluar dari hidup kita. Tapi sekarang Tuhan sedang menunggu ada mutiara yang berikutnya. Dia sedang menanti ada mutiara lagi yang muncul dari kehidupan kita. Dia sedang menantikan mutiara itu. Dan dia tersenyum dan lihat bagaimana saudara menggeliat. Sakit Tuhan, aku rasanya tidak kuat lagi Tuhan, aku tidak tahan Tuhan. Tapi dia tunggu dan dia tersenyum dan dia sedang menanti mutiara itu sedang terbentuk dari kehidupan. Orang yang cakap adalah orang yang mau diajar, orang yang mau dilatih oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali orang mengharap Tuhan langsung yang melatih. Betul, ada momen itu terjadi. Tapi kebanyakan Tuhan melatih kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah Tuhan melatih kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita. Bukan rasanya kenapa orang itu Tuhan, kenapa dia begini Tuhan. Rasanya kalau lihat dari perkataannya, kalau lihat dari hidupnya, rasanya ini orang rohani Tuhan. Tapi kok perangainya kayak gitu Tuhan, kok dia lukai aku Tuhan, kok dia sakiti aku Tuhan, kok dia kecewakan aku Tuhan. Tuhan hanya bilang, karena aku sedang mencari mutiara dari hidup, karena aku sedang mencari mutiara itu keluar dari hidup. Makanya aku latih dan aku izinkan engkau mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Mungkin orang-orang itu istri kita, mungkin orang-orang itu suami kita, mungkin dia orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin orang-orang sekitar kita, mungkin dia bos kita, pimpinan kita, mungkin dia bawahan kita, dan sebagainya. Dan seringkali kita diperhadapkan kita tidak berdaya. Supaya apa? Supaya engkau terus menggeliat dan kemudian engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, bersama dengan engkau lah aku bisa kuat Tuhan. Terus hadapi, terus jalani, dan engkau akan lihat sebentar lagi mutiara itu akan keluar dari kehidupan. Yang ketiga, jadi saudaraku, orang yang mau diajar ini, mari kita mau belajar saudaraku. Setia dari perkara kecil, dari apa yang ada. Matius pasal 25 ayat 21 dan 23 kan berkata begitu. Orang yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Pasti saudaraku, yang Tuhan mau adalah kita setia. Setia saja dengan apa yang ada padamu. Ya, dengan yang kecil itu. Mungkin kelihatannya masih, kok cuma begini, kenapa setia aja. Setia saja lakukan. Setia. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih tanggung jawab buat kita. Setelah kita setia dan kemudian tanggung jawab itu makin besar yang kita terima. Dan harus jalani proses itu. Dari kesetiaan dari yang kecil itu, jalani proses itu dengan baik. Karena begini saudaraku, jalani proses ini. Kita tahu Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 katakan begini. Untuk segala sesuatu yang ada di kolom langit ini ada waktunya. Tuhan memang membuat semua jadi indah ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Yang perlu kita apa? Ya sudah jalani aja. Kita kan tidak tahu nih, ya sudah jalani aja. Saya yang lalu pernah sampaikan kepada kita tentang Kairos dan Kronos. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Kairos itu waktu Tuhan. Misalnya nih, kalau di sini ini adalah Kairos, ya. Di sini ini Kairos. Biar gampang. Di sini ini Kairos. Di sini ada yang kita harus lewati. Kairosnya di sini, tapi kairosnya kapan kita tidak pernah tahu. Itu Tuhan. Ya. Bisa setahun, bisa 1 hari, bisa 1 jam, bisa 1 menit. Kita nggak tahu. Pokoknya ini kairosnya itu begitu. Nah, untuk mencapai kairos ini ada yang namanya
kronos. Dari kata kronos ini waktunya manusia, waktu yang harus kita jalani. Dari kata kronos ini muncul namanya kronologi. Kronologi itu adalah urutan peristiwa. Day by day, hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun yang kita hadapi. Sampai nanti kairos. Kita berdoa di sini, kairosnya kapan? Nggak tahu. Kita berharap di sini, kalau kita berharap begitu kita bilang amin, langsung dijawab Tuhan. Maunya kita begitu. Tapi yang namanya kairos ini kan Tuhan yang menentukan. Nah saudaraku, untuk mencapai kairos ini kita harus jalani kronos itu. Kronos itu kita mesti jalani prosesnya. Jalani itu dengan setia saja. Terus lakukan sampai Tuhan berkata cukup. Inilah waktunya. Tapi kalau di sini kita berhenti, kita tidak akan pernah capai kairos ini. Makanya kronologinya itu mesti jelas. Untuk itulah saya mendorong gitu. Jadilah kuat, jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan berhenti sebelum selesai. Kenapa? Karena kita harus capai kairos ini. Tapi kita harus jalani kronologinya. Ya, kronos itu waktu kita. Hari ini doamu belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Karena kita tahu belum kairosnya. Kapan tuh kairosnya? Ya sudah, kita tunggu aja. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Itu bagian Tuhan. Yang penting kita jalani dengan kesetiaan. Setia dengan perkara kecil, jalani proses itu. Nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah salahkan orang lain, nggak usah salahkan keadaan. Habis karena gara-gara dia, habis gara-gara dia. Jalani aja prosesnya. Nanti kan ada waktunya. Kairos itu muncul. Ya, jadi ini yang kedua, orang yang mau diajar dan dilatih, setia dengan perkara kecil dan jalani proses itu. Yang ketiga, orang yang suka berbagi. Dan ini adalah tanda kedewasaan. 1 Korintus 13 ayat 11. Katakan begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Secara umum. Ini secara umum ya, kanak-kanak itu kalau kita sebut ya kira-kira 10 tahun lah gitu, sampai usia 10 tahun kanak-kanaknya. Kalau Bapak Ibu yang punya anak umur sekarang ini ya, paling besar 10 tahun, 9-10 tahun, terus kemudian 7, dan kemudian ada 4 tahun. Yang paling mereka sering ributkan, mereka bertiga ini apa? Apa yang sering mereka ributkan? Kira-kira aja. Kalau orang dulu kan lebih parah lagi, anaknya 9, 12. Tapi kalau kita hitung 3 aja, kira-kira 3 ini yang paling sering mereka ributkan di antara mereka. Pasti berebut kan? Berebut mainan lah, berebut makanan lah. Yang ini mau ini, yang itu dapat yang itu. Enggak, aku mau yang itu. Amin. Artinya apa? Anak pun akhirnya mau membagikan apa yang punya setelah dipaksa. Udahlah kamu yang besar ngalah lah sama adikmu, ya kan? Udahlah, udah. Akhirnya, tapi sebetulnya dia tidak rela. Tanda kedewasaan itu adalah dia mau berbagi. Dan saya percaya, ini yang paling agak kontras ini kan si Daniel. Daniel sekarang umur berapa dengan? 16, sementara adiknya umurnya 4 tahun. Ya, kira-kira nih 4 tahun dan kemudian si Gideon berapa? 2 tahun. Ya karena memang susah dia dapat adik. Kira-kira nih Daniel itu umur 16 nih, adiknya umur 4 tahun. Kira-kira Daniel masih berebut nggak sama si Asriel adik? Pasti enggak. Kenapa? Pasti yang kalah siapa? Ya sudahlah, untuk abang saja, kira-kira begitu.
Pasti tidak. Pasti yang besar akan bilang adalah itu adiknya. Kenapa? Karena dia sudah besar. Tanda orang dewasa adalah, tanda kedewasaan adalah orang yang mau berbagi. Nah, saudara, berbagi itu mau belajar memikirkan bagaimana supaya orang lain juga berkembang, bertumbuh. Bagaimana supaya orang lain juga bisa mau juga berbagi. Jadi orang yang dewasa adalah pasti orang yang mau ngajar orang lain. Ya. Tapi kalau orang anak-anak, untukku, yang itu, untukku, yang itu, untukku. Nah, itu untuk orang lain mana? Yang penting untuk aku. Karena dia tidak akan mikirkan orang lain. Karena semua untukku. Itu kanak-kanak. Nah, firman Tuhan katakan begini, sesudah aku menjadi dewasa, apa firman Tuhan katakan? Aku tinggalkan yang semua hanya untukku, punyaku juga. Punya dia, punyaku juga. Nah, itu kan anak-anak. Tapi orang dewasa selalu mau berbagi, mau mengajak orang lain, mau memberitahu kepada orang lain, gini loh jalan yang baik, gini loh apa yang aku alami, mau berbagi dengan orang lain. Itu tanda kedewasaan. Multiply itu adalah orang yang mau, seperti tadi dikatakan saudara, orang yang mau mengajarkannya kepada orang lain. Yang terpenting dalam memelihara apa yang dipercayakan kepadamu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Saya ulang ya. Yang terpenting dalam memelihara apa yang ada padamu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Saudara, kami ini kan lagi ngambil lanjutkan pendidikan teologi di S2. Memang kalau di usia tamat SMA, kuliah kan masih muda ya. Masih 20-an, 30-an, masih fresh. Tapi dengan usia kita begini sudah muda. Ya. Tapi kenapa kami mau bertahan? Kenapa kami mau, meskipun setelah itu langsung dikasih tugas, kerjain. Sampai kadang-kadang sudah lewat tengah malam baru selesai. Kenapa mau? Karena begini saudaraku, kami juga kepingin jadi orang yang cakap dan ahli di bidangnya. Kalau memang ini bidang pengembalaan, tentu kami tidak ambil S2-nya, S2 komputer, ya kan? Karena tidak inline ya. Kenapa kami ambil S2 teologi? Karena kami tahu ini akan mendukung. Karena kami mau juga menjadi orang yang cakap, orang yang ahli di bidangnya. Kami perlu diperlengkapi, kami perlu diberikan wawasan baru, kami perlu diajar dan dilatih melalui ini. Nah, untuk itu saudaraku, apa yang dipercayakan kepadamu hari ini, supaya saudara bisa peliharanya, sederhana, ajarkan itu kepada orang lain. Sementara kau mengajarkan, itu bukti kedewasaan kita. Itu bukti kita jadi orang yang kuat. Itu bukti bahwa kita ini orang yang mau diajar. Kenapa? Ya sudah, kita ngajar orang lain, kasih tahu orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan. Jangan simpan untuk dirimu sendiri. Jangan simpan untuk dirimu sendiri. Itu kanak-kanak. Karena kedewasaan adalah dia mau berbagi dengan orang lain. Amin. Mari kita mau belajar. Saya mendorong kita semua, ya saudara yang memang di bidang musik, ini harus jadi ahli di sini. Jangan diam-diam saja. Terus latih dirimu, kembangkan. Kalian harus jadi orang yang ahli di sini. Yang nyanyi, jadilah ahli di bidang nyanyimu. Kalau perlu misalnya kasih tahu kenapa nih, untuk menjaga suara saya apa yang harus saya lakukan.
Gak boleh minum es. Ya sudah, berhenti minum es. Kenapa? Karena ini keahlian kita. Suatu kali ada seorang pemimpin pujian dulu dari Medan. Dia datang ke pelayanan. Oh, suaranya bagus. Bagus. Sampai pada yang lain pada minum es durian. Dia tidak minum. Apakah karena dia tidak suka durian? Dia sangat suka durian. Tapi dia tidak minum es durian. Kenapa? Waktu sekali-sekali aja. Enak apa? Enggak. Dia tergiur. Dia suka. Tapi kenapa dia tidak mau? Karena dia bilang gini, aku ini kan pemimpin pujian. Kasarnya dia bilang, modal kan suara. Nah, kalau suaraku rusak, apa yang aku bisa lakukan? Jadi apa yang dia lakukan? Dia melatih dirinya untuk apa? Tahan selera dan minum es, untuk menjaga supaya mutu suaranya itu bagus. Ini orang yang mau diajar, orang yang mau dilatih, dan orang yang kuat, bertahan. Waduh, enak es durian, terkenal kan di Padang es durian, tapi dia bertahan. Dan enggak. Udah selesai pelayanan, bawa minum, yang lain minum kopi es gitu. Dia tetap bertahan, no ice. Bertahan dia, kenapa? Ini begitu pesan. Saya jaga, karena ini modal saya. Kalau saya tidak jaga, ini rusak, terus apa lagi yang saya bisa lakukan? Ragu, jadilah ahli di bidang masing-masing. Saudara pengusaha, jadi ahli di sana. Saudara jadi pegawai di bidang apa? Jadi ahli di bidang itu. Ya, jangan jadi yang biasa-biasa saja, tapi jadi ahli. Ya, kalau perlu perjuangkan, latih dirimu terus supaya apa? Engkau jadi ahli di bidang masing-masing. Apa yang kau punya, apa yang Tuhan percayakan kepadamu, saya sangat senang. Tuhan juga sangat senang kalau dia melihat dan dia berkata kepada kita, aku senang lihat hidup karena engkau punya keahlian dan keterampilan di situ. Engkau punya kecakapan di bidang itu. Lakukan terus. Maka engkau akan melihat bagaimana kehidupan kita akan terus berlipat ganda. Multiply kerinduan kita di bidang kita, lipat gandakan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sangat menginginkan kami mengalami berlipat gandaan, multiply. Di bidang kami masing-masing, kami jadi orang yang terampil, jadi orang yang ahli, jadi orang yang cakap. Kami memiliki keahlian dan kami memiliki kecakapan di bidang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan, untuk mereka yang Engkau sudah percayakan. Biarlah mereka boleh setia dengan apa yang ada pada mereka saat ini. Karena kami tahu waktu kami setia dengan apa yang ada pada kami, maka Tuhan akan melipat gandakan dan memberikan kesanggupan untuk kami menerima perkara yang lebih besar. Karena kami tahu Tuhan juga menghendaki kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa dengan apapun yang sedang terjadi. Dan kami mau jalani proses ini Tuhan, karena kami tahu pada waktu kami menjalani proses ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bahwa Engkau sedang menanti ada mutiara-mutiara yang muncul di kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ada kesakitan yang diderita oleh umat-Mu saat ini. Ada kesulitan dan ada tantangan yang sedang mereka hadapi.
Ada jalan buntu dan jalan yang sulit sedang mereka hadapi. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan kami tetap setia kepadamu, tetap memandang kepadamu Tuhan, karena waktu akan membuktikan bahwa kesetiaan kami tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan kami bertahan dan menyelesaikan akan menghasilkan mutiara yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau terus belajar berbagi dari kehidupan kami. Berbagi dengan apa yang kami sudah alami, yang pernah kami alami. Kami mau belajar berbagi Tuhan. Tidak hanya hidup untuk diri sendiri, semua untukku, enggak. Kami mau belajar Tuhan berbagi. Belajar mempercayakan itu kepada orang lain Tuhan. Mengajar orang lain. Supaya mereka juga bisa jadi orang yang cakap, jadi orang yang ahli, orang yang terampil. Tolong kami Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tapi bersama dengan Engkau kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dari awal, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
ya Tuhan dalam perkara kecil Tuhan Yesus, dan kami mau dewasa di dalam untuk kami berbagi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan pesan-pesan gembala kita. Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan 2 kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam, tapi kolam yang bocor, ya. Jadi ada 2 kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Mereka berkata begitu, bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 97-98. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, Om ini yang buat saya, Pak ini yang buat saya jadi kaya. Saya bilang tidak. Lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan. Oke. Tetapi saudara kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan, kan dulu saya penginjil. Sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada 2 hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke 100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah, dia coba mau jadi bos sendiri, ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan pemberontakan itu hukumannya mati, ya. Bukan cuma buruk, ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum, tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup, jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor. Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin. Kemudian kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Kepadamu Tuhan kami menggantungkan setiap iman kami, mengharapkan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami mau berdoa untuk gereja kami tempat ini Tuhan, berkati gembala kami Pak Beni dan istrinya Mbak Esther Tuhan, dan keluarga besarnya kiranya Engkau Allah yang memberkati mereka. Kiranya kesehatan, hikmat-Mu Tuhan dan kebahagiaan-Mu selalu ada dengan gembala kami. Kami berdoa juga untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami, pergumulan dan isi hati kami. Engkau Allah yang mendengarkannya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha bisnis kami, pendidikan anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati. Berkati kesehatan dan kebahagiaan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan Kota Padang. Tuhan berkati pemimpin kami, presiden kami, dan pemerintahan yang ada Tuhan. Kiranya bangsa dan kota kami menjadi lebih baik lagi. Lindungi kota kami Kota Padang Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Lindungi setiap keluarga kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, Mutabung Minang. Kiranya Engkau Allah yang memberkati tempat ini. Damai sukacita-Mu selalu ada di tempat ini ya Bapa. Dan kami ingin memberikan persembahan kami sebelum kami pulang. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Tapi dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.